Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membaginya dalam satu bab, yaitu yang namanya zona entry ya. Nah, zona entry ini itu memudahkan kita, tujuannya apa sih? Yaitu adalah memperbesar RR pertama ya. Jadi risk reward ratio kita meskipun single entry itu menjadi lebih besar. Terus yang kedua pastinya adalah mengontrol psikologis ya. Istilahnya itu ya kontrol psikologis lah. Intinya tujuannya untuk psikologis. Biar kita bisa lebih tenang. Kalau misalnya contoh yang sekarang ya, kalau kita entry sekarang dari sini ke sini itu floating-nya 73 pip. Secara psikologis itu kita nggak bakalan tenang ya. Tetapi beda kalau misalnya kita entry-nya tuh di sini nih. Di sini kita nggak sempat marah, nggak sempat floating ya, langsung profit nih. Profitnya berapa? Profitnya langsung 40 pip. Nah, sehingga psikologis kita kan menjadi lebih tenang ya ketika trading. Nah, inilah kita akan bahas di sini ya. Nah, mungkin ini akan dijadikan beberapa part video ya, nanti juga mungkin bakalan ada update-nya untuk memperbanyak, tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu itu dilatih ya, dilatih nanti bisa tanya aja, tanya jawab yang pertama. Nah, yang pertama kita akan, membahas namanya fair value gap atau imbalance namanya ya. Nah, imbalance atau fair value gap ini itu biasanya terjadi ya, misalnya ada candle momentum warna biru, itu sebelumnya itu candle-nya kecil ya, atau tipis nih. Jadi candlenya tuh misal seperti ini, di mana badannya kecil, itu biasanya pertanda sebuah imbalance dan ditandai dengan jaraknya yang berbeda nih. Nah, untuk ini itu bisa aja bullish atau bearish ya. Jadi nggak harus bullish, nggak harus bearish juga. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini juga imbalance ya. Nah, adanya juga fair value gap. Habis itu ini juga sama ya. Ini dia. Ini sama, ini juga sama. Nah, nanti kita akan dibagi nih, selain fair value gap, ada juga yang namanya order block ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang namanya SNR ya, atau swing lah, istilahnya seperti itu ya. Nanti kita akan bagi per part-nya aja, biar lebih mudah. Nah, kita akan bahas dulu tentang EVG. Nah, jadi adanya ketidakseimbangan ketika entry ya. Nah, seperti ini, maka biasanya market itu akan, berbalik dulu nih ke sini, habis itu dia naik lagi. Nah, di manakah jaraknya? Jadi Bapak Ibu cukup sederhana aja, cari aja shadow-nya. Jadi shadow tertinggi sampai ke badannya si candle sebelumnya ini kan ada badan ya. Nah, berarti sampai ke sini dia. Nah, di sini. Tarik. Maka ini adalah zona untuk kita entry. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya sekali lagi ya, nih naikin sedikit lagi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kalau misalnya kita profit, misalnya kita dapat entry di sini, itu kan kita profit bisa sampai TP1-nya aja tuh 380 pip, sedangkan SL-nya itu hanya 10 pip, artinya rasionya 1/3 ya. Jadi kita tuh lebih enak. Nah, kalau misalnya kita langsung entry di sini, itu kita floating sekitar 140 pip. Jadi nge-floating aja itu bikin pusing ya kan. Nah, walaupun ujung-ujungnya profit ya. Nah, jadi lebih baik menunggu zona fair value gap seperti ini. Nah nah seperti ini ya, ini kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini biasanya zonanya zona order block ya. Jadi ini juga bisa dinyatakan juga sebenarnya ini kurang ideal dikatakan fair value gap karena ini dan ininya tuh nggak apa ya, nggak terlalu besar signifikannya. Kalau ini EVG ya namanya. Nah, nanti kita dari sini-sini kan zonanya kan. Nah, jadi kita tarik dari sini ke sini yang paling tinggi. Nah, tarik. Nah, dia sentuh ke sini, dia naik lagi. Nah, jadi kalau kita profit berapa nih dapat ini? 270. Kalau kita loss, nah ini hanya 64 pip. Jadi kan eee, lebih enak ya. Nah, nanti ini kita akan bahas yang lainnya ya. Jadi ini ada zona-zona yang lainnya selain, eee, fair value gap tadi, ada juga SNR, ada juga nanti yang swing ya, seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya adalah ketika ada impulsif, nah itu ada, candle kecil sebelumnya. Nah, kita akan lihat di mode scalper gold.
Nah, ini juga sama ya. Nah, contohnya yang kemarin yang di sini ya. Kalau misalnya kan kita loss ya, ini kita tahu sih ini manipulasi market aja. Jadi kenapa? Karena ini seharusnya di bagian ini, itu udah pullback dia, langsung naik. Nah, ini kan terbukti kan bahwa dia hanya ngejar SL aja kita, di mana SL pasti orang taruhnya itu rata-rata di sini, udah ngejar SL habis itu dia naik lagi. Dan dia tidak close di bawah, candle nih ya. Nah, tapi kan kalau misal kita entry di sini tuh kita floating tuh bisa loss sampai 250 pip kan. Nah, dengan adanya kita entry di sini sampai ke sini, nah kita hanya loss 93, 90 ya 93 pip sama 110. Jadi, secara matematiknya tuh lebih untung ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, jadi ciri-cirinya itu badannya aja yang kecil ya. Di badannya kecil, masalah shadownya tuh nggak bermasalah, kita ngambil jarak antara kepala sama si badan ini. Nah, ini zona fair value gap-nya. Nah, nanti ada juga nih momennya yang tidak kecil nih, kayak gini nih. Ini momentum, ini momentum. Nah, gimana nih cara cara kita ngantisipasinya, misal seperti itu kan, nanti kita akan bahas di, video yang lainnya, biar nggak terlalu panjang ya. Nah, ini juga sama, fair value gap juga, ya. Nah, kita kan bisa lihat kan sorry, di atas sini ya berarti ya. Nah, di sini zonanya, nah, dari sini ke sini, misal kita ngentri di sini, ini kan udah naik nih, udah naik 79 pip kan. Nah, kita bisa ada opsi untuk set BOP. Kenapa set BOP aja? Karena kalau misalnya harga balik lagi ke sini setelah menyentuh fair value gap, itu biasanya loss ya. Sudah dipastikan sih biasanya loss ya. Nah, tapi ya kita nggak tahu juga kan seperti itu. Jadi biasanya kemungkinannya loss. Nah, nanti Bapak Ibu, tugasnya adalah cari aja latihan-latihan di mana zona, fair value gap-nya seperti itu ya. Coba kita cari lagi. Nah, bentar. Ini bukan ya, karena ini nggak dominan, nggak kecil dia. Nanti kita cek nah ini dia nih. Ini zona fair value gap. Jadi Bapak Ibu cara ngeceknya gimana sih? Cara ngeceknya, cek aja step sinyalnya yang ada, ya. Nah ini juga sama, dari sini ke sini, acuan entry-nya, tarik. Oke, berarti ini zona entry-nya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nggak semua zona itu dapat. Ini kan contoh ini ada fair value gap ya, di sini, dari sini ke sini itu ada. Tapi harga nggak sampai kan? Malah harga merespon di sini. Nah, ini yang namanya SNR, nanti kita akan bahas lagi ya, di video yang lainnya. Tapi untuk saat ini seperti itu aja, ya tujuannya adalah untuk memperbesar rasio dan reward kita, ya. Tapi kelemahannya, pasti ada kelemahannya, yaitu tidak terjemput ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa momen nanti tuh nggak terjemput sama sekali, ya udah berarti kita bukan rezekinya aja, ya seperti itu. Ada nggak contohnya ya? Oke, nanti kita akan memberikan contoh yang lain aja, sementara ini videonya seperti ini dulu, dan bisa dilatih dulu, dikasih latihannya. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan aja, kalau ini apakah fair value gap atau order block atau SNR. Sekian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.